Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arkenes Official. Oke, buka dulu ya, biar bisa ngomong. Oke teman-teman, ketemu lagi. Eh, Kali ini saya mau ngebahas tentang tes penerimaan karyawan ya di Daihatsu. Banyak banget yang nanya, yang DM dan komen juga. Jadi kali ini videonya hanya terkait dengan penerimaan aja ya di Daihatsu ya. Oke, untuk teman-teman ketahui, Daihatsu itu ada di Sunter juga, ada di Cibitung, ada di Karawang, gitu, oke. Jadi teman-teman semuanya ke Jakarta dulu nanti, tapi penempatannya nanti tergantung perusahaan yang nempatin. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Jangan lupa komen juga, di DM boleh, di komen di sini boleh. Istilahnya buat ngebangun channel saya. Oke, sip. Oke, untuk teman-teman pertama itu nanti adanya tes dulu ya, tes masuk gitu ya. Itu tes fisik. Jadi teman-teman push up sama sit up itu 30 kali ya. Nah, 30 kali. Kemudian juga pull up. Pull up ini dia 5 kali. Kemudian lari 800 meter 4 kali. 4 menit maksudnya, 4 menit. Nah, yang 800 meter ini biasanya dia lingkaran, juga kadang lari, cuma tergantung lokasinya ya. Kalau BKK-nya ada lapangan, jadi ya bisa. Tapi kalau BKK-nya nggak ada, cuma lari. Siapin fisiknya aja. Karena apa? Tes itu satu waktu ya. Jadi habis sit up, habis push up, semua itu dari satu rangkaian. Jadi teman-teman kalau fisiknya pas lagi kurang fit, pasti keteteran ya. Nah, jadi harapannya siapin fisik buat satu kali kesempatan itu ya. Kemudian jika teman-teman gagal, udah. Tapi kalau lolos, lanjut lagi ke tes. Namanya tes psikotes ya teman-teman. Tesnya seperti apa sih? Beda-beda kadang tiap PKK. Tapi kebanyakan tesnya adalah tes Kraepelin, tes Warteg, tes analogi verbal, tes gambar pohon, tes orang dan keterangan-keterangannya, sama juga tes TU5. Cuman kadang ini nggak muncul semuanya ya, jadi beberapa doang. Tapi yang kemungkinan besar itu teman-teman belajar aja tesnya seperti itu, seperti yang tadi saya sebutin. Belajar aja, banyak kok di buku-buku juga ada cara latihannya. Oh iya, terkait pendaftaran, jadi di Daihatsu tuh nggak ada calo ya. Ingat tuh, nggak ada calo. Jadi teman-teman pendaftaran tuh dua cara ya. PKK sekolah atau lewat orang karyawan, namanya referensi karyawan. Nah, itu bisa. Cuma kebanyakan sekarang dari PKK sekolah ya. Cuman nggak terlalu sering, dalam artian kan lagi corona ya, jadi nggak terlalu ini. Oke. Nah, kalau teman-teman udah lolos tes psikotes, kalau teman lanjut di namanya tes wawancara ya, interview. Nanti interviewnya di PKK sekolah teman-teman, tesnya gitu kan. Nah, jadi nanti teman-teman ketemu sama psikolog ya gitu ya, diwawancarai sama HRD. Cuman bukan HRD Daihatsu ya, jadi pihak ketiga. Nah, teman-teman di situ ya akan ditanya seluk-beluk dari basic teman-teman dan sebagainya. Yang penting intinya teman-teman tuh jangan bohong pertamanya, karena ketika bohong, pertanyaan itu kan diputar terus sampai teman-teman ketahuan bohong. Jadi teman jujur aja. Jadi ketika teman-teman jujur, pertanyaan apapun ya jawabannya sama gitu. Terus kedua, intinya perusahaan itu pengen melihat seberapa antusias teman-teman tuh bekerja di Daihatsu gitu. Tunjukin aja semangat teman-teman, ya kan? Oke? Jangan terlalu bohong, karena kalau teman-teman bohong, teman-teman sendiri yang susah. Oke? Kalau udah wawancara, nanti kalau udah lolos, langsung tes MCU ya, medical check up. Nah, teman-teman di medical check up itu cek fisik ya, jadi badannya benar-benar dites, dicek. Jadi telanjang, pakai celana aja, nanti di situ dicek, nggak pakai anting, nggak pakai tato gitu kan. Kalau terus apalagi ya, tes mata ya kan,
tes mata, tes gigi, dicek giginya juga, mulutnya, terus pendengaran, nafas, rongsen juga ya teman-teman. Terkait medical check up, banyak yang nanya, Kak, kalau gigi berlubang sih bisa nggak sih Kak? Sebenarnya syaratnya sih nggak boleh ya, malah lebih baik tuh teman-teman dicabut ya, jangan ditambal gitu kan. Cuman ada beberapa teman-teman yang lolos itu giginya udah tambal atau gimana tuh, kok ada juga yang lolos gitu. Jadi mungkin tergantung rezeki teman-teman lagi gitu kan. Ada juga yang lolos yang gitu. Terus masalah tinggi badan 165, tapi ada juga yang 164 lolos juga ada. Karena apa kan, baru lulus tuh biasanya masih masa-masa pertumbuhan ya, jadi pasti bisa tumbuh. Terus masalah rongsen dan sebagainya ya teman-teman, jaga fisik aja. Kalau teman-teman sehat pasti sehat. Oke. Terus nanti juga teman-teman kalau udah lolos ini medical check up, teman-teman tuh pembuatan rekening ya. Oke. Nah, nanti pembuatan rekening itu pakai Bank Permata ya. Itu kan salah satu Astra juga ya, Bank Permata. Nah, nanti teman-teman di situ bikin, ya kan? Teman-teman nanti menuju ke Jakarta ya, di Sunter ya, di HO. Jadi nanti teman-teman setelah lulus ke HO di Sunter. Lah di Sunter ini, di Sunter di Jakarta ini, teman-teman nanti ada namanya penempatan ya, plan ya. Entah itu teman-teman di plan 4 atau plan 1 yang di Sunter, atau plan 2 dan plan 3 di Cibitung Karawang, atau plan 5, plan 3, plan 4 atau plan 5 di Suracipta ya. Jadi teman-teman nanti ditempatin di situ, siap aja ya, entah di Sunter, entah di Cibitung, entah di Karawang ya. Istilahnya teman-teman harus siap di situ tempatinnya. Nah, nanti setelah penempatan, teman-teman akan, misalnya nih teman-teman ditempatkan di Karawang, ya teman-teman akan pergi ke Karawang. Nah, di situ nanti diberi seragam kayak ini, seragam kerja, terus ditempatkan di mana, di body, di assembling, di maintenance, painting dan sebagainya ya. Kalau pengen tahu komen aja di bawah, nanti saya jawab. Nah, terus setelah itu teman-teman akan ditempatkan, nanti ada namanya training. Kalau sekarang tuh trainingnya ada 2, training online, jadi kayak Zoom gitu. Yang kedua training dojo atau training praktek. Pokoknya teman-teman nggak usah takut, pasti bisa lah ya. Basicnya STM pasti bisa lah. Nanti kan ada belajarnya, nggak mungkin nggak bisa lah, pasti bisa. Dan di sini teman-teman kalaupun gagal itu nggak mungkin dipulangkan ya. Istilahnya kan ada yang bertanya juga, apakah ada penilaian? Nggak ada. Jadi yang penting kalau teman-teman udah tanda tangan kontrak, oh iya tadi yang tanda tangan kontrak yang di Sunter ya, sekalian penempatan, sekalian dia tanda tangan kontrak juga. Nah, kalau udah teman-teman tanda tangan kontrak ya udah pasti ikut training, ya udah pasti bisa terus. Kalaupun nggak bisa tetap diajarin ya, karena pasti nggak mungkin di cut gitu ya. Nah teman-teman setelah ditempatkan nanti ada di dojo, nah baru nanti dicarikan lokasi pekerjaan. Cuman akhir-akhir ini kan beberapa temannya masuk, kebanyakan yang laporan ke saya itu dia udah ditempatkan di plan 5, dia dipindah ke engine. Ada yang juga udah di body, dipindah ke painting. Ada yang udah di painting ke assembling. Nah itu teman-teman terkait kebutuhan lagi ya, karena kan kemarin tuh banyak corona gitu kan, jadi beberapa pos kurang orang, jadi minta tambahan orang seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman kurang lebih seperti itu, tes di Daihatsu seperti itu ya. Itu kan garis besarnya aja, teman-teman bisa ngedalamin lagi tes-tes seperti itu tuh kayak apa sih. Intinya belajar aja ya kan. Terus yang penting siapin fisik, karena tes pertama tuh tes fisik teman-teman, karena 1 hari ya itu langsung tes fisik semua. Terus mental kalian juga ketika wawancara, mentalnya tuh jangan drop, itu yang penting. Tenang aja, tenang, santai, woles itu aja. Terus logika teman-teman dalam arti nanti di psikotesnya ada logikanya tuh jalan apa enggak gitu sih. Yang keempat ya teman-teman harus siap ketika ditempatkan nanti di Sunter, di Cibitung atau di Karawang. Oke.
Ya mungkin itu aja teman-teman terkait penerimaan karyawan baru. Intinya yang teman-teman yang lagi mau cari kerja silakan cari ke PKK sekolah terdekat ya. Terus teman-teman yang lagi tes, semoga tesnya dipermudah, digampangin ya. Terus lulus ketemu nanti di Karawang. Dan teman-teman yang udah habis kontrak tetap semangat, yang masih bisa cari kerja, yang passionnya udah bisnis, why not, silakan bisnis. Oke teman-teman, salam sukses. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ya. Kalau teman-teman mau nanya apa silakan di DM di Instagram boleh atau di komen juga boleh. Oke. Yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.